Mohon izin Bapak Ibu, mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Madura, yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang terhormat Bapak Ibu para Dekan Pimpinan Unit di lingkungan Universitas Madura, yang terhormat Bapak Ibu para peserta program sosialisasi kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dalam ini ada dua, secara luring dan secara daring. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, di awal perjumpaan marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dan mengikuti program sosialisasi kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dalam hal ini kerjasama antara Prodi Peternakan Universitas Madura dalam program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM 2021. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, guna menyingkat waktu, maka akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dari Ketua Panitia. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penutup, serta nanti akan dilanjutkan acara inti, yaitu sosialisasi kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dalam hal ini nanti narasumbernya adalah Rektor Universitas Madura, yaitu Bapak Dr. Faisal Istu Yulianto, SDMT. Hadirin yang berbahagia, guna menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Program Sosialisasi Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Desi Kurniati Agustina, SPT MAGR. Kepada Ibu Desi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Madura, yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3 atau yang mewakili Universitas Madura, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Pak Prodi atau yang mewakili di lingkungan Universitas Madura, yang terhormat Pak Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Selatan, yang bisa hadir pada hari ini secara virtual. Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, yang saya hormati para dosen Universitas Madura, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Cirebon, ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berkenan mengikuti acara ini baik secara tatap muka atau secara virtual. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa beban belajar mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan apabila satu, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk pemenuhan sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Yang kedua, tujuan kegiatan sosialisasi hari ini diharapkan dapat memberikan arahan tentang pelaksanaan kurikulum dan implementasi MBKM dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, adapun peserta sosialisasi pada hari ini adalah seluruh dekan, Kaprodi dan para dosen baik di lingkungan Universitas Madura maupun yang di luar lingkungan Universitas Madura. Yang keempat, adapun narasumber pada pagi hari ini adalah Rektor Universitas Madura, Bapak Faisal S. Yulianto, SPM. Yang keempat, sosialisasi kurikulum dan implementasi MBKM merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian sebagai penerima hibah program kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga kegiatan ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Panitia. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Burdianto, MP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Rektor, Profesor Studi sudah kami sampaikan sekaligus kepada beliau karena beliau bersedia menjadi dan saya hormati para direktur, para dekan, para fakultas, dosen, hadir dan yang mengikuti secara luring. Mohon maaf Pak Rektor, sebab ini kalau dalam sepak bola mungkin jabat dalam pencuri tangan. Karena yang definitif dan Pak Rektor. Begitu nanti peluit disubit bisa berhenti, bisa perpanjangan, bisa dilaut. Selanjutnya juga kami sampaikan terima kasih pada rekan-rekan dari program lain yang bisa dari juga pada panitia pelaksana hibah ini. Persiapan sosialisasi dan informasi. Pertama-tama marilah kita selalu mengharapkan kita berdakwah kita masih diberikan suatu kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul ya, kita bisa luring dan bisa tatap muka dan berada di luar
dalam keadaan seperti ini kita memang direla mengundang banyak orang salah, tidak mengundang kita kadang-kadang tidak bisa terlaksana salah. Sehingga kami mengadakan secara luring. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat keterangan dari Pak Menteri, kita kasih Pak Hal fenomenal. Berikan di masa nanti disyaratkan tetap harus A atau B dan harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk pada ranking 100 dulu. Itu yang akan berlaku. Dipermudah tapi syaratnya justru. Kemudian prestasi harus wajib dilaksanakan untuk semua prodi setiap tahun. Ini juga kerja berat. Kemudian sistem akreditasi yang otomatis ini kita sambut dengan baik. Kemudian yang keempat, hak belajar 3 semester di luar prodi. Ini yang hubungannya dengan kegiatan sekarang. Sehingga untuk memenuhi poin keempat ini tadi, hak belajar 3 semester di luar prodi, yaitu untuk memfasilitasi hak mahasiswa belajar di lintas prodi di dalam universitas atau di luar universitas kita, atau bahkan di industri, di masyarakat. Maka pemutakhiran kurikulum MBKM ini wajib dilaksanakan, baik yang menerima hibah ataupun yang tidak menerima hibah. Karena ini sebuah kewajiban, karena sudah diwajibkan oleh institusi. Karena masuk dalam sistem SIMAK. Syukur alhamdulillah program akan dapat program kita dari DIKT, yaitu program kita bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM tahun 2019. Sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal mulai dari perencanaan, kemudian perancangan kurikulum, pemutakhiran kurikulum sampai pada kegiatan hari ini. Kebijakan MBKM ini mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi dan menguasai berbagai keilmuan dan berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi proses ini juga tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar bagaimana melihat kondisi interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan lainnya yang berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Jadi ini agak susah untuk meningkatkan soft skill mahasiswa ini, agak susah. Kalau hard skill kita barangkali dosen-dosen sudah mempunyai kompetensi yang memadai. Program MBKM bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga disusun kurikulum yang berbasis mereka. Program MBKM ini memang cocok karena seseorang bisa excellent di kelas. Kita bisa membuat mahasiswa itu excellent di kelas. Tapi dengan program ini kita harus bisa men-challenge, bisa menantang mahasiswa untuk excellent di luar kelas. Itu yang akan susah. Makanya ada program magang, pertukaran mahasiswa, dan macam-macam, wirausaha dan sebagainya. Itu tugas berat dari dosen kita. Untuk kita menantang mahasiswa agar excellent di luar, bukan excellent di dalam rumahnya sendiri. Kata dalam tempurung, istilahnya. Sehingga kualitas kurikulum itu menjadi salah satu penentu keberhasilan transformasi dari pendidikan. Selain memang kualitas prodi itu dan kualitas dosen. Sehingga ini juga tekad dari pimpinan kita sedang meningkatkan kualitas dosen. Ini penting. Karena selain kualitas dosen, kualitas prodi juga kualitas kurikulum agar bisa transformasi itu segera tercapai. Kurikulum benar-benar mempunyai kualitas yang berbasis outcome.
Ini juga nanti rentetannya dengan bagaimana menyusun sila BRPS dan sebagainya. Karena sekarang yang terkenal OB, Outcome Based Application, yang harus kita lakukan. Sehingga ke depan, Prodi Peternakan dapat membangun kerjasama, terutama dengan perguruan tinggi mitra di luar kampus, karena sepertinya Pak Menteri ini membuka lebar kesempatan kita untuk bermitra. Bahkan negeri aja nanti akan datang ke kita. Kita didatangkan ke perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Itu untuk memperpendek gap negeri dan swasta seperti ini. Itu apa mahasiswa yang datang ke sini itu keliru memilih atau tidak? Saya di peternakan itu dapat 3 ini. Dari Udayana, dari Unhas, satunya dari UHU. Semua negeri masuk ke sini. Jadi kita terima apa ada. Kita juga mengirim mahasiswa ke Syahwal, ke Aceh. 1 orang, kebetulan juga berhasil. Ke negeri juga. Nah, kalau dari PTS ke negeri jangan sampai shock kan. Juga sebaliknya. Dari negeri ke PTS shock juga. Kok seperti ini kan. Itu ya. Harus kita persiapkan bagaimana melayani mahasiswa. Bapak-Ibu sekalian, selain membangun mitra untuk menampung pertukaran mahasiswa, kemudian magang di industri, magang di masyarakat, kampus mengajar, wirausaha, studi independen dan sebagainya, program PKPN lainnya. Yang penting adalah program tersebut harus memiliki pedoman yang jelas, pedoman dan SOP yang jelas. Jadi kalau kita menerima mahasiswa dari luar seperti apa? Jadi kan antara semua prodi nanti sama perlakuan. Itu juga tugas dari masing-masing prodi nanti, atau nanti menjadi diintegrasikan dalam satu di pusat, misalnya ada SOP khusus untuk kemudian sebagainya. Kita persiapkan. Yang perlakuannya sama. Kalau kita mengirim sebetulnya juga yang bersangkutan di sana akan diterima seperti apa? Kita menerima seperti apa? Itu ada SOP dan pedoman yang jelas. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini sangat menarik dan diharapkan semua peserta nanti mendapatkan kesamaan pemahaman terkait dengan implementasi EPK. Harapan dari saya di Bapotas, kegiatan ini nanti bisa ditangani dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis. Misalnya nanti kita mengadakan workshop-workshop untuk menyusun RPS, menyusun bagaimana penilaian, karena ini harus diperbarui semua, menyusun logbook penilaian dan sebagainya. Itu kegiatan yang harus kita lakukan setelah implementasi kurikulum yang baru. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka langsung Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, marilah kita buka sosialisasi kurikulum dan implementasi PKM Prodi Peternakan Fakultas Pertanian untuk satu. Semoga kegiatan ini lancar sampai akhir dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura. Selanjutnya, acara yang keempat pada seremonial ini adalah penutup, yang dalam hal ini marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk menyingkat waktu, maka acara ini akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu sosialisasi kurikulum dan implementasi MBKM
yang pada saat ini narasumber sudah ada di depan. Perlu diketahui bahwa moderator pada acara sosialisasi kurikulum dan implementasi MBKM ini kebetulan Ketua Panitia menyuruh saya sendiri. Saya mau izin, mau ke depan. Mungkin karena sekarang moderator mungkin agak santai dan agak rileks. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami persilahkan narasumber untuk mempresentasikan materinya, kami akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae secara singkat dari narasumber. Nama Dr. Faisal S. Yulianto STMP, singkat saja, lahir di Pamekasan pada tahun 1977 atau 44 tahun yang lalu, Bapaknya. Kemudian riwayat pendidikan saya sebutkan yang terakhir saja, S3 atau doktoral di Institut Teknologi Surabaya. Kemudian riwayat pekerjaan saya ambil 2 yang terakhir, 2017 sampai 2021 Wakil Rektor 1 Universitas Madura, dan sekarang beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Madura sampai dengan tahun 2025. Itulah kurikulum vitae secara singkat dari narasumber pada hari ini. Selanjutnya kami langsung persilahkan kepada narasumber Bapak Dr. Faisal S. Yulianto MT STMT untuk mempresentasikan materinya. Oh ya. Mohon pada operator untuk membuka materi yang diberikan narasumber. Yang PowerPoint katanya Pak Zali. Ini PDF apa PowerPoint? Mohon maaf Bapak Ibu sebentar, masih colokkan. Justisnya Bapak sudah dicolokkan. Langsung pakai FT, apa nih? FB. Ini kan?
laptop si Gading. Coba di zoomnya. Keluar, Pak. Bapak Ibu, ini sudah mulai masuk share screen-nya. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Bidang Universitas Madura, yang saya hormati para pimpinan Universitas Madura, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dosen di Universitas Madura yang saya hormati, semua biosis yang saya hormati dan saya hormati untuk P. Alhamdulillah ini sudah lagi dengan sehat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, ini mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Saya nggak bawa laptop. Saya kira sudah ada atau pakai laptop saya saja nggak apa-apa. Nggak mungkin masuk ini. Nggak masuk ini. Ini suaranya begini.